Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap semua umat-umat Tuhan akan terus sehat, terus diberkati Tuhan, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bekerja di Kota dari Tempat di Luar Kota. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Keterangannya, sebagai umat yang memelihara hukum-hukum Tuhan, kita harus meninggalkan kota. Sama seperti Henok, kita harus bekerja di kota, tetapi tidak tinggal di sana. Sedapat mungkin lembaga-lembaga kita harus berada jauh dari kota-kota. Bukanlah kehendak Tuhan supaya umatnya tinggal di kota-kota, di mana terjadi huru-hara dan kekacauan secara tetap. Anak-anak mereka harus menghindari hal ini karena seluruh sistemnya mengacaukan oleh terburu-buru, serba cepat dan hingar-bingar. Tuhan menginginkan umatnya pindah ke desa, di mana mereka dapat mengolah tanah dan menanam buah-buahan dan sayur-sayuran mereka sendiri, dan di mana anak-anak mereka dapat dihubungkan langsung dengan pekerjaan Tuhan di dalam alam. Bawalah keluargamu jauh dari kota adalah pekabaran saya. Kebenaran harus diucapkan. Apakah manusia mau dengar atau manusia mau mengelak? Kota-kota penuh dengan pencobaan. Kita harus merencanakan pekerjaan kita sedemikian rupa untuk menjaga orang-orang muda kita sedapat mungkin dari pencemaran. Bekerja di kota harus dilakukan dari luar kota. Pesuruh Tuhan itu berkata, tidakkah kota-kota diberi amaran? Ya, bukan oleh tinggalnya umat Tuhan di dalamnya, tetapi oleh kunjungan mereka ke sana, untuk memberikan amaran kepada mereka mengenai apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila mana kejahatan merajalela pada suatu bangsa, selalu ada suara yang terdengar memberikan amaran dan nasihat, seperti suara Lot terdengar di Sodom. Namun Lot dapat saja menyelamatkan keluarganya dari kejahatan yang banyak ini, sekiranya ia tidak mendirikan rumahnya di dalam kota yang jahat dan cemar ini. Semua yang dapat dilakukan Lot dan keluarganya di Sodom dapat dilakukan mereka, walaupun mereka telah hidup di suatu tempat yang terletak jauh dari kota ini. Henok berjalan dengan Tuhan, namun ia tidak hidup di dalam suatu kota yang dicemarkan oleh segala jenis kekerasan dan kejahatan seperti Lot di Sodom. Ia, yaitu Henok, tidak membuat tempat tinggalnya dengan orang jahat. Ia menempatkan dirinya sendiri dan keluarganya di mana udaranya murni sedapat mungkin. Kemudian sewaktu-waktu ia pergi menemui para penduduk dunia dengan pekabaran yang diberikan Tuhan kepadanya. Sesudah memaklumkan pekabaran itu, ia selalu membawa sertanya ke tempat tinggalnya mereka yang telah menerima amaran. Bekerja di kota dari tempat di luar kota. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil seluruh umat-umat Tuhan untuk berespon terhadap panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan pada pagi hari ini untuk memanggil umat-umat Tuhan keluar dari kota dan menuju ke tempat-tempat di desa-desa di mana kita bisa dapat berhubungan lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa mengelola tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran secara pribadi. Dan dengan pertolongan Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, ketika umat-umat Tuhan memilih berada di desa, di tempat yang bisa memungkinkan berkomunikasi dengan Tuhan lebih baik,
maka umat Tuhan tersebut akan dituntun untuk menjadi alat Tuhan yang lebih ampuh lagi, menjadi alat Tuhan yang lebih sanggup lagi untuk menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Henokh, seharusnya umat-umat Tuhan tinggal di luar kota, tetapi melayani dan mengunjungi di kota-kota. Semoga Tuhan menyanggupkan kita, sehingga kita bisa menemukan tempat tinggal terbaik kita sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, pendidikan anak bisa berlangsung dengan baik, dan sekeluarga secara utuh kita dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan pekabaran yang begitu indah yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami, menegur kami untuk kami semuanya memilih meninggalkan kota-kota untuk mencari tempat di desa-desa, mencari tempat yang terbaik di mana kami bisa berhubungan langsung dengan Sang Pencipta kami, dengan alam yang Engkau ciptakan, dan kami bisa mendidik anak-anak lebih baik lagi dalam roh takut akan Tuhan, sehingga kami bisa memperbaiki hubungan kami lebih akrab dengan Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tolong kuatkan, tolong sanggupkan kami ya Bapa, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar-pendengar saja. Ketika pekabaran demi pekabaran yang kami dengarkan, kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan kami untuk menerima roh hujan akhir, dan kami semuanya rindu dilayakkan untuk siap menerima meterai Allah yang hidup. Ya Tuhan, dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ke depan, dalam menghadapi setiap perjuangan iman yang Kau akan izinkan kami alami, kami memohon rahmat Tuhan yang akan terus menguatkan, memampukan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa bijaksana menggunakan talenta berkat yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.